Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Satria selaku tutor mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PAI beserta teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan RPP yang telah saya susun sebagai pedoman pembelajaran dengan tema indahnya ketetapan Allah pada kelas 6 fase C. Tujuan dari RPP ini adalah dirancang untuk memastikan proses belajar berjalan dengan lebih terarah, kemudian efisien dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, dalam penyusunan modul ajar ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan serta karakteristik siswa, terutama untuk kelas 6 SD. Setelah itu, saya juga menetapkan capaian serta tujuan pembelajaran, kemudian alur pembelajaran, serta memilih strategi dan media yang tepat. Dan terakhir adalah menyiapkan asesmen yang sesuai dengan kompetensi yang ingin Oke, mohon maaf, Pak. Kemudian untuk tujuan RPP ini adalah untuk memberikan pedoman dan eh, pedoman pembelajaran yang memang sesuai dengan materi yang saya pilih. Kemudian untuk tujuan strategi pembelajaran ini adalah bagaimana siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, karena nantinya siswa tidak hanya diminta resolusi, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga metode ini mampu melatih kemandirian siswa yang dimana di dalamnya siswa bisa dilatih untuk tanggung jawab dalam mencari informasi, kemudian diskusi, dan presentasi yang terbukti dapat melatih kemampuan problem solving setiap siswa. Namun, di balik kelebihan tersebut, strategi ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama adalah memerlukan waktu pembelajaran yang cukup panjang untuk diskusi, kemudian eksplorasi sumber, serta presentasi, sehingga guru di sini juga perlu adanya manajemen waktu yang baik, dan selain itu metode ini juga menuntut guru agar bisa berperan sebagai fasilitator yang terampil, karena tanpa adanya persiapan yang matang, pembelajaran akan menjadi tidak efektif. Begitu. Dan kemudian alasan saya memilih problem based learning ini adalah karena menurut saya pembelajaran PAI di tingkat SD, terutama untuk kelas 6 ini, penggunaan PBL dapat dikatakan efektif karena yang pertama adalah membangkitkan kemampuan berpikir kritis serta mandiri. Kemudian siswa juga di sini diajak untuk menghadapi masalah nyata yang dekat dengan kehidupan mereka. Nah, kemudian untuk di kegiatan pembelajaran ini saya mencantumkan kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti yang saya bagi dalam beberapa bagian, yaitu ada identifikasi masalah, kemudian analisis dan diskusi, kemudian pengembangan solusi kreatif, dan terakhir penutup. Kemudian saya juga mencantumkan asesmen penilaian pembelajaran di sini, yaitu berupa asesmen diagnostik, terus yang kedua ada asesmen formatif yang dilakukan setelah pembelajaran, dan yang terakhir ada asesmen sumatif. Nah, tidak lupa saya juga mencantumkan LKPD yang bisa dikerjakan siswa selama pembelajaran. Nah, untuk media sendiri saya memilih PowerPoint yang bisa saya tampilkan sebagai berikut. Sebentar, Pak. Ini adalah media PowerPoint yang saya buat untuk mendukung RPP saya dengan materi indahnya ketetapan Allah. Dan alasan saya untuk memilih media ini karena yang pertama, media ini terbukti efektif untuk menyampaikan materi secara visual maupun secara visual dan terstruktur dengan cara yang menarik serta mudah dipahami oleh siswa, terutama untuk kelas 6 SD. Nah, selain itu juga PowerPoint ini dapat membantu guru untuk menyusun struktur alur yang lebih jelas, meliputi pendahuluan, kemudian ada dalil, terus kemudian refleksi. Nah, di sini saya juga mencantumkan
ada beberapa pertanyaan yang bisa atau kuis yang bisa diakses oleh siswa melalui link berikut ini yang bertujuan agar setiap siswa itu mudah lebih memahami apa inti dari materi yang diberikan. Nah, selain dari kelebihan media PowerPoint ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah jika media PowerPoint ini terlalu banyak teks kecil dalam satu slide, kemungkinan siswa akan lebih cenderung untuk membaca atau menyalin, bukan berdiskusi atau berpikir kritis. Kemudian media PowerPoint ini juga ketergantungan pada listrik. Jadi, eh, media PowerPoint ini selalu membutuhkan LCD proyektor yang dimana ketika ada terkendala teknis, pembelajaran akan sedikit terkendala jika memang tidak ada alternatif media yang lengkapi agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, demikianlah pemaparan RPP dan media ajar yang telah saya buat. Semoga bisa bermanfaat bagi Oke, selanjutnya tanya jawab ya. Satu orang bertanya. Teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan terkait presentasi dari saudari Eli mengenai modul ajarnya, lalu penggunaan medianya yang direlevankan ya, yang dikaitkan dengan modul ajar, media dikaitkan dengan modul ajar, tentu itu sangat baik. Kenapa sangat baik? Modul ajar kan rangkaian atau rencana gambaran mengajar kita seperti apa, walaupun secara improvisasinya nanti ada agak berbeda, itu wajar. Tapi media tadi sudah bagus ya. Ada kuis, ada tanya jawab, itu menandakan kalau media bersifat interaktif, tidak hanya satu arah, gitu ya. Dari saya itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ya ditutup saja Eli. Kita lanjutin yang lain. baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak dan teman-teman. Semoga dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. ya. Tadi manajemen waktu dari saudari Eli itu bagus ya sudah. Nah, 7 menit, sebelum 7 menit sudah selesai, terus presentasi, yang disampaikan juga poin-poinnya saja, ya. Kenapa memilih model pembelajaran yang itu, ya. Bagaimana follow up-nya nanti ketika pembelajaran, ya. Seperti apa media yang relevan, nah itu bagus ya. Seperti itu.